Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada baiknya kalau kita membaca di ayat sebelumnya, ya, kalau di ayat sebelumnya jelas ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Apa yang membuat atau apa yang sebenarnya mendasari ketidakmengertian itu? Mereka tidak mengerti. Saudara-saudara, proses untuk sampai pada hal mengetahui, ya, dari ketidakmengertian tadi kemudian ada proses untuk sampai pada hal mengetahui, harus didahului dengan apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Tangapala Binoto sedia liling, ya, untuk berapa waktu, tapi untuk sampai pada hal mengetahui harus didahului dengan apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Jadi pengakuan itu sangat menentukan. Bahkan menjadi orang percaya itu sesuatu yang sulit. Jadi tidak semudah mengklaim diri untuk mengatakan orang yang percaya. Saudara-saudara, percaya bisa sangat sederhana, tapi bisa juga rumit. Jadi anak itu bisa percaya kepada orang tua. Orang tua bisa mempercayai anak. Pasien bisa percaya sama dokter. Seseorang bisa percaya kepada Kristus. Kemudian saling percaya, dipercayai, mempercayakan, beriman, mengimani, dan lain sebagainya. Jadi yang pasti jelas dudukannya adalah percaya. Dasarnya adalah percaya. Bahkan kita pahami semua hubungan dudukannya dibangun atas kepercayaan. Hubungan apapun itu. Bukan hanya hubungan di tengah-tengah keluarga. Hubungan antara anak, orang tua, ya, kemudian mitra, kemudian dunia pekerjaan kita juga, semua dibangun atas kepercayaan. Tapi dalam perjalanan itu, ya, saling percaya, dipercayai, mempercayakan, dalam perjalanan apa yang terjadi? Ada yang bimbang, ada yang ragu, ada yang cemas, curiga, prasangka, dan lain sebagainya. Jadi kepercayaan yang dibangun tadi itu diwarnai oleh kebimbangan, keraguan, kecemasan, kecurigaan, prasangka, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pribadi, bahkan juga keluarga dan komunitas, percaya bahwa untuk menjadi orang percaya terus akan bergumul, terus akan bergumul. Ya. Karena itu kata kerja, itu sangat aktif dan luar biasa dinamikanya. Terus akan digumuli. Hari ini, detik ini kita bisa percaya, tapi mungkin dalam hitungan tidak berapa lama, kemudian kita ragu, kita cemas dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan para pemuda, kita yang ibadah di sini, bahkan ibadah yang melalui online juga, untuk sampai menjadi murid, kalau kita kembali kepada teks kita ini, untuk sampai menjadi murid tidak cukup hanya percaya, tidak cukup. Semuanya harus dibangun, harus percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ketika seseorang mengklaim diri percaya, tapi ragu akan apa yang dia imani, itu bukan percaya. Bahkan percaya bukan hanya kepada pribadi Yesus secara fisik, seperti komunikasi yang dibangun oleh Yesus bersama dengan murid, tapi percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Yesus adalah kebenaran. Jadi sedikit saja itu bergeser, itu bukan lagi orang percaya. Sederhana sekali Bapak Ibu. Apa yang keluar dari mulut Yesus, apa yang dikatakan Yesus, bagi orang percaya itu adalah kebenaran. Tidak usah ditafsir-tafsir lagi. Ya, tidak usah ditafsir-tafsir lagi. Persoalannya kan di situ. Ya, ada begitu banyak penafsiran-penafsiran, kemudian seiring dengan begitu banyak penafsiran-penafsiran itu, seiring atau pada saat itu juga
kemudian muncul keraguan atas apa itu kebenaran tersebut. Satu contoh kalau dikatakan Injil Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kan begitu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Seandainya itu ayat seseorang yang waktu dia menyaksikan iman, bisa nggak ayat itu mewarnai dia dalam kehidupannya? Bukan hanya ketika dia anak gadis, ketika lajang, tapi bisa nggak ayat itu mewarnai kehidupan dia ketika dia mengawali rumah tangga, bahkan ketika dia sudah memiliki anak, dia katakan dengan apa yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu dan Bapak Pemuda, kalau itu hanya cukup untuk dia saja, saya pikir enggak. Nah kemudian dalam refleksi kehidupannya, bahkan kemudian warna kehidupannya adalah warna dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kalau dia klaim ayat itu adalah ayat favorit dia, sesuatu yang luar biasa. Ketika dalam interaksinya, orang melihat ayat itu, sangat-sangat dia hidupi. Kan di situ. Ayang go mabayan halak terhirim dak pola maula teh, dak pola maul. Boydo halak terhirim, bicaranya terhirim halak tu perdita. Terhirim halak tu penetua. Terhirim halak tu sada ama dan lain sebagainya. Kenapa? Ada satu dua hal yang membuat itu. Ya lebih dah halak terhirim musia itu proporsional. Itu asa gudang halak putus asa kan? Anggo bagi huton di mana nian? Alai dau sian hirim nai. Aladang di debana kebenaran. Habis sasi tonga, padahal mungkin Bapak Ibu kebenaran yang dia pahami itu adalah bukan kebenaran firman Tuhan, tapi kebenaran dirinya. Murid pada ayat kita ini kalau dikatakan di sini ya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi bukan sembarang murid. Apabila jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, di hata-hata utabu mana? Mian. Jadi bagas do. Hati. Dang na gaung-gaung, persoalan na gaung-gaung gote. Tahu gaung-gaung kan? Ya lekat enggak gitu. Melekat enggak gitu. Dia tidak menyatu. Makanya di hata-hata itu pakai mian. Murid itu adalah mathetes dalam arti pelajar sepanjang hidupnya. Jadi kalau seorang murid dia akan menjadi pelajar sepanjang hidupnya. Jadi sahalak murid dang ulay patujuluhon na binotona. Dang diguari sahalak sisean, molo saya toktong gope di patujulu na binotona. Bahasa, karena murid akan terus belajar. Murid tidak akan katakan, manang dak sahali dua hali, ngahubigin ne mana, dungi ala sahali dua hali di bagaimana, ngawatu si ben ne mana. Itu bukan murid. Itu molo terbigi teh, molo terbigi di tonga-tonga ni akka persawarata. Ai ngahubigi jamitai. Natwari kemarin saya udah dengar renungan itu. Enggak ada masalah kalau itu berulang kembali. Elas pitu hali pei molo sotahanguluhod do. Dan itu pun berulang. Tapi kita tidak pernah melihat itu dan percaya itu sebagai kebenaran, nggak ada artinya. Itu saya marna hurang kok. Saya marna hurang kok interaksita, saya marna hurang kok persaurata. Selalu kita merasa sepertinya belum dan belum. Seorang murid itu pasti taat. Seorang murid akan patuh. Murid tidak cukup hanya pintar. Seorang murid tidak cukup hanya strata tinggi. Bisa dia stratanya tinggi tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena dia mengklaim dirinya selalu mengerti apa yang dia inginkan. Tapi tidak pernah mau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan.
Bahkan godaan subjektif itu macai doras deh. Odo dipanggil doho Tuhan tua usamona tua. Tuhan mau saya ini, Tuhan mau ini sebagai orang tua. Ntar dulu, subjektif sekali. Jangan-jangan itu yang kamu mau, bukan yang Tuhan mau. Bahkan di dalam perjalanan keluarga juga itu mewarnai. Hasil dari seorang murid, pengetahuan tentang kebenaran. Udut nimai, parbuena mai. Hasil daripada seorang murid pengetahuan tentang kebenaran. Kemudian dia akan mengatakan, tui sedongulukon, gabe bohado ngulukon. Jadi sisian itu hani, dak saya holat di mana? Sisian itu hani, di botoi mana do, gabe bohado ngulukon. Asa gabe bohado ngulukon. Dan itu akan terus menjadi perenungan dalam kehidupannya. Bahkan sampai kepada parbue, murid akan berbuah. Kebebasan dia akan mengerti, atusan nama kebebasan. Kebenaran dia akan mengerti, dan kebenaran yang membebaskan. Bukan kebenaran yang subjektif. Bukan kebenaran yang bisa dia hanya klaim, seakan-akan itu mendukung atau ke pihak dia. Tapi kebenaran firman Tuhan. Itu asal mangin angkat apa kita do sebuah pemuda, biar kita makondisiokan. Adong ko halak jam 8 di ibadah oni mana, tu jam 10 no pindah channel di mana. Alam mau tahu media sosial online, semua sudah di online kan, begitu kan? Jadi non ibadah jam sada dia ke Huriaon jam 5 songoni. Nah, gak ada masalah dengan itu. Tapi maaf ya, moloholan mabahen asa puas. Bodo asa puas perbinegiaku, bodo asa puas pakilalaku, bodo asa puas jala hola dihoi. Di bodo halak ofatali ibadah, mate. Namar hurio pesong hido. Hido hoti punganon. Ido hoti persekutuan non. Alai, betul mak. Sadok nasi mana? Udah di situ aja gitu. Padahal bukan itu sebenarnya. Yang paling memprihatinkan, dia ikut tanda kutip memang di semua persekutuan itu, tapi tetap kebenaran itu kabur. Ya. Tetap kebenaran itu kabur. Gak jelas gitu. Dan itu bukan murid. Kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memerdekakan. Bebas, ya bebas, bebas yang ketakutan. Juga nang mabiar tong. Gabi murid dibawa kebenaran, nama bahini mana bebas, alai bebas, siap biar. Guguhim mete. Bahkan itu begitu kuat. Ya. Sifata gumugu manang ubel gebir rasa jol mana. Bisa ya? Ketakutannya lebih besar daripada fisiknya. Kebebasan dari dirinya sendiri. Dia keluar tuh. Kebebasan daripada dirinya sendiri. Orang yang paling kuat bukan ketika dia bisa mengalahkan orang lain. Orang yang paling kuat bukan ketika dia bisa mengalahkan orang lain, yang terkuat yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Karena godaan itu begitu kuat. Jadi jangan ada yang bangga kalau bisa dia mengalahkan, mendikte, mengklip dah. Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kebebasan dari orang lain. Jadi banyak orang serba salah, mau melangkah salah, kata sesuatu salah. Kenapa? Kebebasan dari orang lain, tidak dikuasai apa yang dikatakan orang lain, kan begitu. Dan itu mengganggu ya. Apa yang dikatakan orang lain itu mengganggu dia, bahkan nggak bisa bikin dia bertumbuh gitu. Bahkan itu mendikte dia. Yang berikut itu kebebasan
dari dosa. Ai bodoh hitam mabain gudang hatorangan. Kita bisa bikin definisi sekarang, ya. Ini hari Selasa 76 tahun. Ya, penjajahan Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 ya. Kemerdekaan 76. Kembali kepada pribadi, silakan memaknai kemerdekaan itu. Jodang jota hatai persoalan izin ibadah, persoalan izin rumah ibadah. Siap kita majote. Molo kalau kau masih mau masih mendikte orang, merasa dirimu paling benar, merasa dirimu paling boleh, itu belum merdeka. Ya. Apalagi kalau kebenaran itu yang saya katakan tadi sangat-sangat subjektif. Apalagi molo dang berita nauli, ya, dang berita nauli. Kebebasan dari dosa. Nagugo nih, kuat sekali. Dosa-dosa hasian, dosa-dosa namet-met, maul malu, apapun itu. Jemula talu masih, kalau kita perbolehkan itu mendikte kita, ya kita nggak menjadi orang yang bebas. Ya. Semua ikut jagaun. Ya. Ikut jagaun non. Tapi mungkin halak dam. Kalau orang tua mempercayai seorang anak, kalau anak yang tahu kebenaran, dia akan merawat itu. Kalau suami percaya sama istri, dia akan rawat itu. Kalau istri percaya sama suami, dia akan rawat itu. Dia akan rawat itu bahwa, ya baiklah itu menjadi kebenaran. Walaupun sebenarnya, ya, kompilasi antara kebenaran firman Tuhan dan kebenaran dirinya. Ya karena masih di dunia ini. Apakah ini sudah benar, ini sudah boleh, ini sudah bisa, kan gitu. Nah kemudian dia akan selalu menggumuli ini, merawat itu hubungan pribadinya, bukan hanya dengan orang lain, tapi dengan Tuhannya, dengan apa yang dia imani. Saya juga mau katakan itu kepada kedua keluarga di sini, kebetulan nomor hula-hula sama teteh. Ini sirait kebetulan Burnenggolan. Saya juga kemarin kaget, wah. Jangan pernah ragu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nanti kan ada 3 itu. Setelah pengakuan iman, naulu doho gitu kan. Sifat apa hal tepuro teh? Apa? Oh, gimana ya? Memang bisa gitu. Mau kau bawa dia ibadah katanya? Mau katanya. Tapi dengan sepanjang perjalanan, ya godari itu gitu kan gitu. Apalagi bapaknya orang Batak, anope, dung mulai merikati, tidak ada nakon, udah dibawa itu ibadah itu, memang dibawa, taruh tujuan gereja kan, mulak bapak naik. Bahasa mulak, kan hidup pandita waktu pandidion, nauluh mabuan, nggak hubungannya mana? Bah, udah saya bawa katakan. Tapi lagi foto mana? Prototipe daripada anak itu, ya. Nah ini, nggak jauh-jauh, bapaknya sama ibunya. Nah kemudian bapaknya bilang gini, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Hidup bapak nama itu anak-anak. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Bisa nggak anak itu melihat, oh iya, bapak sudah hidupi dulu gitu. Bisa nggak istri melihat, oh ya bapak suami sudah hidup itu. Jadi nggak ada lagi itu nggak ada lagi suami yang egois, nggak ada lagi istri yang egois, nggak ada lagi anak yang egois gitu, nggak ada lagi orang tua yang egois gitu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sederhana sekali ayat itu, Lukas 6:31, tapi cukup sulit. Kok orang nggak bikin sama saya? Dia nggak pernah bertanya, aku udah bikin apa sama orang gitu? Ntar dulu gitu. Supaya orang begini, ntar dulu, kitanya dulu gitu, kamunya dulu gitu. Nomor huriop pesong itu. Toi mak sadok ngaisi guarhu persoalan mubah haduan mai. Menjadi murid matetes bisa membatasi dirinya.
Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus klaim inilah hidup, life atau living, dia percaya inilah hidup. Bahkan kalau dikatakan di teks kita ini, menjadi murid, kamu tetap di dalam firmanku, mian. Di ayat berikut tadi, pasal 6 itu, tinggal di dalam aku. Tanpa tinggal tidak ada buah. Ayo dong ku parbu ini akan gaung-gaung. Dohonon lokot daong. Adok, sosoni mak. Apakah anak yang tidak tinggal? Enggak. Melau-lau dengan anak ya teh. Anak akan tetap tinggal, mian. Gitu. Kemudian orang percaya tidak pernah kan ya, merasa pintar, merasa boleh gitu. Ini yang sulit gitu ya. Merasa pintar gitu. Dalam membangun kebersamaannya, dalam membangun komunikasinya tetap merasa pintar, tapi nggak pernah dia pintar merasa gitu. Yesus nggak pernah merasa pintar, tapi pintar merasa. Jadi mau murid ni Yesus do hita, mau sisian do hita, jangan merasa pintar lah, tapi pintar merasa. Jadi kalau pintar merasa itu banyak diam, tapi kalau merasa pintar itu banyak ngomong. Orang yang pintar merasa akan melihat semua. Tapi karena dia merasa pintar, dia nggak punya waktu untuk pintar merasa. Itu yang nggak bisa dipahami oleh Farisi dan orang-orang Yahudi. Dia pernah jadi hamba di Mesir, dia pernah menjadi hamba di Babel. Karena dia pikir itu semua ornamen yang melekat itu, atribut itu, seakan-akan itu mengklaim diri, dia mengklaim diri orang yang sudah mereka kan. Kami keturunan Abraham katanya. Abraham sendiri juga bergumul gitu kan. Bahkan untuk membangun percaya dirinya, membangun kepercayaannya, kita lihat di Kejadian 15 itu ya. Saya akan berikan tanah ini. Saya akan kasih keturunan. Ada stepnya kita lihat. Ada stepnya untuk membangun. Ini di mana tanahnya? Ini gimana soal keturunan? Anak juga nggak punya. Kita lihat Yakub kan, anakmu sudah habis, anakmu sudah mati dimakan binatang buas. Kemudian ada kabar ternyata anaknya masih hidup dan orang kedua di Mesir. Kalau kita baca di Kejadian 45, Yakub mulai percaya. Holan mulai mana percaya? Hehe mana? Kan ada stepnya gitu. Ini yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Arong ko penata hirim nuaing, naboy do petar paturion, boy do pedengganon. Apakah ini masih bisa pulih kan gitu? Gimana orang bisa membangun ini dari dianya gitu? Ale holan moru samotiki, makanya itu kan dia apa? Itu dipelihara seperti Yakub tadi itu, mulai katanya. Semua harus diawali. Ya. Mudah-mudahan orang tua di sini dari anak-anak bisa memahami itu dengan kondisi yang masih sulit yang kita hadapi sekarang ini. Yang berikut saya mau katakan juga kepada kita, baik yang ibadah online, coba dengarkan suara Tuhan, jangan suaramu ya dalam kehidupan kita. Unang gumogo suaram sian suaran dia patah. Jangan lebih kencang suaramu daripada suara Tuhan. Jadi kalau Anda bisa mendominasi satu persekutuan, gak usah bangga lah. Tapi dengarkan suara Tuhan. Ya. Suara Tuhan itu lembut, seperti Kidung Jemaat itu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Dakya gugu suara Tuhan. Lembut itu, tapi tajam. Bahkan dikatakan Ibrani lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ada seorang psikolog begini ya, ada yang disebut dengan kemampuan permanensi objek. Kemampuan permanensi objek. Dalam tahap bulan, anak-anak misalnya, seperti bayi, dibodohkan bayi, kemudian itu mainan, digeser ke bawah selimut atau ke bawah bantal, dia akan nangis. Dia berpikir itu mainan gak ada lagi. Tapi dalam hitungan bulan, anak akan memiliki permanensi objek, kemudian dia cari mainan itu. Ternyata mainan itu di bawah bantal. Dalam satu ukuran permanensi objek,
Seorang anak bisa menangis ketika ibunya pergi. Padahal ibunya hanya ke dapur. Dia pikir ibunya nggak di situ lagi. Tapi seiring dengan permanensi objek, 6 bulan sampai 1,5 tahun, kemampuan intelektual yang dibangun akan anak, bisa mengerti sebuah objek memang eksis walaupun tidak kelihatan. Dia bisa mengerti ketika dia sudah berumur 1,5 tahun, dia bisa mengerti bahwa objek itu eksis walaupun tidak kelihatan. Bisa percaya jika melihat, seiring dengan waktu. Tangis sudah, nalau stokin makna itu dapur. Tapi seiring dengan permanensi objek, seiring dengan waktu nanti, dia tidak akan menangis lagi karena dia tahu walaupun ibunya tidak di situ, ibunya akan kembali. Itu juga persoalan iman, persoalan kepercayaan. Kelihatan, bisa percaya jika melihat. Itu juga mengawali percaya. Percaya, mempercayai, iman, mencari, menunggu, menaruh pengharapan, tentu itu harus proses yang terus akan kita gumuli, proses belajar. Tidak melihat namun percaya. Tentu tetap berhubungan, menjaga hubungan pribadi. Tidak melihat namun percaya, itu Ibrani 11 itu. Ya, orang tua, kita belum melihat bagaimana anak ini. Kita belum tahu bagaimana anak ini. Tidak melihat namun percaya. Tapi karena kita memiliki kepercayaan, itu yang kita bangun. Itu yang kita rawat. Sesuatu yang belum kita lihat itu. Nah kemudian bagaimana? Tentu tetap berhubungan, menjaga hubungan pribadi. Jadi hubungan pribadi dijaga. Ya, ada bahasa-bahasa tubuh gitu. Terlebih hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya. Sebenarnya kita punya waktu, apalagi di tengah-tengah pandemi ini dengan semua pembatasannya, kita harus semakin punya hubungan yang baik. Hubungan kita akan semakin berkualitas. Karena kita memiliki begitu banyak waktu. Stay at home untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bisa positif memahami keadaan ini. Jadi persyaratan secara pribadi saya tahu ngikut lamdingkan. Karena kita semakin banyak waktu ya. Suami istri punya banyak waktu, anak dan orang tua punya banyak waktu dan lain sebagainya. Jadi enggak ada alasan untuk tidak bertumbuh. Tuhan memberkati. Ya, keluarga Sirait sama keluarga Nainggolan. Memang sangat sensitif keadaan ini. Kadang agak ya, tensi juga tinggi. Janganlah. Mudah-mudahan kondisi ini akan semakin membaik. Karena pasti berbeda gitu kan. Ini anak-anak generasi pandemi gitu kan. Apalagi yang lahir di awal pandemi sampai sekarang masih pandemi gitu. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada minggu pagi ini untuk suasana kebersamaan yang boleh tetap Engkau berikan kepada kami. Baik komunikasi pribadi kami Tuhan, bahkan komunikasi interaksi kami di tengah-tengah keluarga, walaupun ini masih sulit dengan semua keterbatasan yang dibawanya. Tapi kami percaya Tuhan, kami sudah mengawali, kami menjalani dan kami boleh akan mengakhiri Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Pagi ini, keluarga Sirait, Guru Nainggolan dan keluarga Nainggolan di sini, membawa anak-anak mereka Tuhan untuk mohon berkat daripada-Mu dengan baptisan kudus ini, sehingga anak ini menjadi pewaris dalam kerajaan surga. Yang berikut Tuhan, tanggung jawab yang akan diemban oleh orang tua untuk membawa anak ini memperkenalkan firman-Mu dan mengenalkan akan kebenaran Tuhan melalui semua kehidupan yang akan diwarnai di tengah-tengah keluarga. Biarlah anak-anak ini sehat Tuhan. Anak-anak ini bertumbuh Tuhan dan menjadi sukacita, semangat bagi orang tua. Kemudian kelak anak ini Tuhan akan mengenal Engkau dalam perjalanan kehidupannya. Berkati semua keluarga yang mendukung Tuhan, semua keluarga besar yang selalu berdoa buat yang terbaik buat anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua jemaat Tuhan, semua pelayan dan semua jemaat yang masih harus isolasi Tuhan, baik di rumah sakit, baik di rumah. Demikian juga yang masih sakit menahun yang cukup lama Tuhan sudah terbaring. Kami percaya Tuhan Engkau akan memeliharanya dengan cara-Mu Tuhan sehingga seiring dengan waktu semua semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga semua pemerintahan negara ini, pemerintahan provinsi dan kota Bandung ini Tuhan, bahkan untuk menyambut kemerdekaan 76 tahun pada hari Selasa Tuhan, biarlah kami boleh memaknai ini untuk semakin merefleksikan dalam kehidupan kami, bahkan juga untuk persekutuan kami dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.